warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Bali Pamungkas ST MM. Anggotanya itu ada saya, Depa Nulasana, Dewi Hernawati, Dewi Mutiara Salim, Dipa Diandi, dan Doni Putra. Di sini saya akan membahas apa itu digital marketing dan apa tujuan dari digital marketing tersebut. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Adapun pengertian digital marketing menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2009. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang kedua, menurut Kander dan Burok tahun 2005, digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi, sehingga saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Dan yang terakhir menurut Hendrik dan Sturgis tahun 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Sedangkan tujuan dari digital marketing yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya seperti biaya distribusi atau promosi. Nah, yang keenam, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat frekuensi pelanggan. Memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, ataupun mengoptimalkan tingkat persediaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis digital marketing. Yang pertama, ada website. Ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu customer mengetahui bisnis kita, promosi yang hebat, dan media bisnis yang mudah. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau bisa disebut SEO. Dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah. Sedangkan search engine marketing atau SEM berbayar tetapi lebih cepat. Dan yang ketiga, social media marketing, mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan yang ini bahkan bisa meminimalisir biaya untuk promosinya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang keempat, ada online advertising, merupakan media promosi melalui internet dengan berbayar, sehingga mendapatkan customer dengan lebih cepat dan memuaskan. Nah, yang kelima ada email marketing, pemberitahuan informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Dan yang keenam itu ada video marketing. Dengan cara ini kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis yang dilakukan secara menjelaskan produk dan cara menggunakan serta penampilan testimoni pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebarannya yang membuat strategi pemasaran dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, direct message juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua, ada kemudahan evaluasi dalam mengetahui informasi seperti berapa lama produk tersebut ditonton, berapa banyak orang yang melihat tayangan produk tersebut, dan berapa persen konferensi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi semacam itu, selanjutnya dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga dapat memperbaiki produk tersebut pada periode berikutnya. Yang ketiga, ada jangkauan yang lebih luas, sehingga brand atau produk dapat tersebar ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan menggunakan dan memanfaatkan internet. Yang keempat, ada dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, ada digital marketing itu membantu membangun nama suatu brand dengan baik.
Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand tersebut penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk tersebut. Nah, selain ada kelebihannya, digital marketing juga ada kekurangannya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa kekurangan dari digital marketing dan nantinya akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang pertama, digital marketing itu bisa ditiru, yang dapat menyebabkan banyak pesaing. Yang kedua, digital marketing tidak akan dilirik jika iklan tersebut tidak menarik. Yang ketiga, reputasinya bisa hancur jika ada reaksi atau komentar negatif tentang produk tersebut. 4. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal itu bisa menyebabkan kehilangan para pelanggan. 5. Rentan kegiatan penipuan, banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka merampok uang dari pelanggan. Spamming juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran online dan data rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh hacker. 6. Digital marketing sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Strategi digital marketing. 1. Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin mencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blog, dan infografis. 2. Content marketing adalah sebuah upaya atau cara untuk membagikan konten tentang perusahaan agar menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan motivasi mereka untuk membeli. 3. Otomatis pemasaran adalah teknik otomatis kerja secara berulang, seperti alur pekerjaan, susunan unggulan konten, serta laporan kampanye, dan dilakukan dalam kanal digital seperti email dan media sosial. 4. Pay per click atau PPC adalah cara mengarahkan trafik ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. 5. Native advertising adalah bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. 6. Affiliate marketing adalah ketika Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan menunjuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Strategi yang terakhir itu ada sosial media marketing. Jadi sebuah perusahaan atau brand-brand itu memasarkan produk mereka melalui media sosial, contohnya kayak Instagram, Twitter, Facebook, atau TikTok. Selanjutnya, digital marketing ini memiliki tantangan juga loh. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama itu ada investasi waktu. Jadi setiap media digital seperti Facebook atau iklan Google itu memerlukan banyak waktu untuk menguji keefektifan sebuah konten atau materi iklannya. Karena banyak parameter yang dapat diatur, maka waktu yang dibutuhkan untuk trial atau error jauh lebih banyak daripada cara pemasaran profesional. Tantangan selanjutnya itu, jadi bisnisnya lebih terekspos nih. Karena kan hal ini merupakan kelebihan, namun juga menjadi tantangan atau menimbulkan kesulitan jika tidak siap mengatasinya. Jadi kan digital marketing ini banyak banget tuh satu layan pemasarannya ya. Nah, jadi satu teman ini dia punya cara atau tujuan masing-masing nih. Itu yang bikin kita bingung untuk milih mana yang cocok buat perusahaan kita. Dan terakhir itu ada regulasi privasi. Jadi kita sebagai pemilik brand atau perusahaan yang mau memasarkan produknya, kita juga harus ngasih tahu ke pembeli apa aja sih ketentuan sama peraturan yang ada di brand tersebut, supaya para pembeli ini tuh nggak menyalahgunakan atau tidak menyalahi hukum. Bagian terakhir saya akan menampilkan contoh digital marketing. Yang pertama itu
itu berbentuk artikel biasanya ya, contohnya. Kedua itu ada sosial media marketing, contohnya sebelah sini. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, macam-macam sih. Yang ketiga itu ada pay-per-click ads. Ini merupakan salah satu jenis iklan yang memungkinkan iklan Anda bisa muncul di bagian halaman dari hasil mesin pencarian. Terakhir itu ada email marketing. Ini udah banyak banget yang pakai sih, karena emang bisa menjangkau hampir seluruh penggunanya. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai digital marketing. Mohon maaf sebelumnya kalau emang video ini belum sempurna atau masih banyak kurangnya. Saya Diva Diandini, perwakilan dari seluruh anggota kelompok. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.